Oke guys, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini kita mau review kompor elektrik Hok ya. Ini ada warna pink, ada warna biru guys, ada warna putih satu lagi. Nah ini Hok tipe HI107. Garansinya ada 1 tahun teman-teman ya. Spesifikasinya dia dayanya 200 sampai 1000 watt ya teman-teman. Jadi pastiin minimal berarti listrik rumah kalian 1300 watt. Kalau beli dua gini ya minimal 2200 watt berarti. Seperti itu ya. Nah ini keunggulannya ada safety lock, 3 cooking modes dengan timer. Nah ini kita lihat buku panduannya ya teman-teman ya. Jadi untuk dimensinya 270 kali 342 kali 45. Jadi simple banget nih, kecil bentuknya ya. Beratnya cuma 1,58 kilo teman-teman. Dayanya 200 sampai 1000 watt dengan diameter panci 12 sampai 24. Pastiin panci kalian di range segini ya. Karena kalau kekecilan atau kebesaran nggak bisa, teman-teman. Nah, ini beberapa panci yang bisa dari enamel, stainless steel bisa, besi, periuk besi, wajib pengering besi, stainless steel, nampan besi. Intinya harus pakai nampan yang bisa nempel magnet, guys. Jadi kalau kalian mau beli panci kompor induksi, bawa magnet lah. Ya, nempel nggak pantat pancinya dengan magnet. Kalau nempel berarti bisa. Nah di sini yang nggak bisa teman-teman. Jadi dia nggak bisa panci cembung. Kalau kalian pakai wajan yang cembung tuh nggak bisa teman-teman. Dari keramik nggak bisa, aluminium tembaga kaca juga nggak bisa, atau dengan panci dengan kaki-kaki tuh nggak bisa. Ini ada beberapa keterangannya teman-teman ya. Jadi kalau mode memasak hotpot itu timernya bisa manual ya. Timernya manual, fiturnya bisa diatur daya. Jadi kita bisa ngatur daya 200 sampai 1000 watt kalau di mode hotpot. Kalau frying juga itu kita bisa atur suhunya dari 60 sampai 240 ya. Timernya juga bisa kita atur mau berapa lama. Boil water ini udah otomatis. Jadi 3 mode masaknya ini, hotpot, frying, boil water ya. Cara penggunaannya tinggal taruh aja sih teman-teman, baru tekan on off ya. Untuk timer dia per 30 detik nih teman-teman. Untuk chat locknya ditekan 2 sampai 3 detik. Nah ini beberapa kode ya teman-teman yang harus kita tahu juga. Kalau E0 itu berarti kompor kita tidak kompatibel atau tidak ada alat masaknya di atas. Nih E2 dan seterusnya teman-teman. Oke, kita langsung lihat saja barangnya ya. Nah ini barangnya teman-teman, ada colokannya ya tentu ya. Dan pastiin kalau kalian mau bikin rangkaian gini, colokannya kabelnya minimal yang 2,5 mili ya. Pakai kabel yang tebal teman-teman. Nih pakai kabel yang tebal ya. Jangan pakai kabel tipis. Pakai kabel yang minimal 2,5 mm. Yang serabut tembaganya tebal ya, karena dayanya besar teman-teman. Nah ini bentuk kompornya, ini yang warna biru tadi, ini yang warna pink ya. Nah kita ambil contoh yang pink aja. Jadi bahannya ini plastik di sini. Nah di sini kayak kaca gitu teman-teman ya. Bagian bawah ini tentu saja ada alasnya biar nggak licin ya di kaki-kakinya. Sama di sini ada kipasnya untuk ngebuang panas. Nah jadi memang bentuknya sangat simpel aja teman-teman. Ini tingginya cuman 3 jari nih tuh, tipis ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk pancinya kalian harus gunakan panci yang kompor induksi seperti ini ya. Jadi nggak bisa panci-panci biasa tuh nggak bisa teman-teman. Harus panci dengan kompor induksi atau dengan bahan seperti ini nih ya, atau bahan ini juga bisa nih teman-teman. Ini bisa nih karena ini nempel magnet, intinya harus nempel magnet ya. Untuk ngidupinnya ada tombol power di sini. Ininya belum dihidupin, ntar nih ya, ini ketika hidup off ya, tombol power on. Nah ini kita sudah bisa memilih, misalnya mau memilih hotpot. Nah dia EO karena kedetek belum ada wajan di sini. Jadi kita harus taruh dulu wajan yang kompatibel. Nah, baru dia jalan. Di mode hotpot ini kita bisa atur ini penggunaan daya ya, 200 watt. Kalau kita mau naikin bisa sampai 1000 watt. Nah, ini tergantung kalian butuhnya. Kalau 1000 watt dia tentu lebih cepat ya. Kita bisa atur. Kalau mode frying ini kita bisa atur suhunya dari 120 derajat Celcius sampai kita atur di 240 derajat Celcius. Tuh ya. Nah, di mode hotpot dan frying itu kita bisa atur timer. Mau setengah menit nih ya, 30, 31 ini ya. Oh, ini menit ya, guys ya. Ini kita bisa atur
mau berapa menit. Tuh ya, kita bisa atur baik di mode frying maupun hotpot, kita bisa atur. Kalau udah set, nanti dia mati sendiri setelah 2 menit. Dan juga kita bisa atur chat lock. Jadi kalau ini kan masih bisa pencet-pencet nih, takut anak-anak mencet. Ini timernya tadi ya. Nanti dia switch antara suhu dengan timer. Kalau chat lock kita tekan lama. Nah, ketika chat lock kita nggak bisa pencet-pencet. Bisa ya? On off-nya kok bisa dipencet ya? Oh, ini pada saat mati ya. Oh, karena dia udah mati tadi 2 menit, guys. Kita on-kan dulu hotpot ya. Kita coba chat lock ya. Nah, ini nggak bisa dipencet-pencet nih, teman-teman. Tapi on off, on off-nya bisa. Oke. Jadi chat lock ini kalau tombol lain nggak bisa hidup. Tapi kalau on off dia masih bisa, teman-teman. Ini matiin chat lock-nya. Ya. Kita coba frying. Nah, jadi gitu ya. Chat lock nih tombol lainnya terkunci, tapi tombol powernya nggak kekunci, teman-teman. Di sini ada suara ya. Ini suara atom-atom yang bergerak nih dengan efek kerja induksi. Ini hotpot tadi. Ini ada bunyinya nih. Nah, seperti itu ya. Jadi ini mudah ya kalau kalian nomaden gitu, bisa ditumpuk aja dan nggak perlu pakai gas yang berat-berat gitu kan. Jadi sangat simple, praktis dan mudah dibersihkan ya, nambah estetik lah kalau kayak gini teman-teman ya. Terus kalian nanya gimana kalau listriknya mati gitu kan? Ya sama aja, gimana kalau gasnya habis gitu. Jadi listrik mati dengan gas habis itu kondisinya sama. Ketika gas habis ya kalian harus beli ke warung juga kan, beli gas, atau kalian sedia cadangan lebih dari satu gas gitu. Ya ini juga kalau ini mati kita beralih ke, kalau listrik mati untuk emergency kita pakai ini teman-teman ya. Kalau ini kan gasnya nggak besar ya, cukup pakai gas kecil ini aja tuh. Jadi ini untuk kompor emergency kalau mati lampu teman-teman ya. Ya sama lah kayak kalian kompor gas juga emergency kalian pakai 2 tabung kan, 2 tabung gas biar bisa lanjut masaknya. Ketika dimatiin ini udah mati ya, ada keterangan H di sini, itu tandanya masih panas. Jadi kipasnya masih muter. Tuh ya, ada suara kipas yang masih muter sampai nanti dia dingin. Kalau udah dingin baru nanti mati bener dia. Kalau ini dia masih hot, masih mendinginkan kompornya, kipasnya nyala. Tapi ini dayanya nggak besar lagi ya, karena untuk induksinya udah mati, cuma ngidupin kipas untuk ngedinginkannya aja. Kalau kalian tanya mana yang lebih cepat antara masak pakai kompor induksi atau gas, itu tergantung ya. Kalau daya 1000 ya hampir sama aja dengan gas, nggak ada bedanya, tidak lebih lambat gitu ya teman-teman ya. Dan yang pastinya lebih safety ya, karena tidak ada kebakaran, nggak ada apinya dan seterusnya. Ya mungkin itu review sementaranya. Untuk kelebihan dan kekurangannya nanti kita buat di video terpisah. Demikian, terima kasih.